Asuhan keperawatan pada klien ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah ditemukannya bakteri pada urin di kandung kemih yang umumnya steril. Istilah ini dipakai secara bergantian dengan istilah infeksi urin, termasuk pula berbagai infeksi di saluran kemih yang tidak hanya mengenai kandung kemih atau disebut prostatitis uretritis. ISK adalah infeksi yang diakibatkan karena invasi mikroorganisme pada jaringan traktus urinarus dari orifisium uretra sampai ke korteks ginjal. Spektrum gejala klinisnya sangat bervariasi, dari tanpa gejala atau keluhan sampai kelainan sistemik yang berat. Etiologi. Biasanya bakteri enteric, terutama Escherichia coli pada wanita, gejala bervariasi tergantung dari variasi jenis bakteri tersebut. Pada pria dan pasien di rumah sakit, 30-40% disebabkan Proteus, Staphylococcus, dan bahkan Pseudomonas. Selain itu, terdapat faktor-faktor predisposisi yang mempermudah terjadinya ISK, yaitu bendungan aliran urin, anomali kongenital, batu saluran kemih, dan oklus ureter. Reflux vesicoureter, urin sisa dalam duri-duri karena hipertrofi prostat, penyakit metabolik seperti diabetes, gout, dan batu, peralatan kedokteran terutama kateter tinggal, kehamilan, jenis kehamilan, penyalahgunaan analgesik secara kronik, penyakit ginjal, dan penyakit hygiene. Manifestasi klinis pada ISK itu dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian bawah dan pada bagian atas. Pada ISK bagian bawah, jika di ureter, tanda-tanda infeksi akan muncul: vasokonstriksi, vasodilatasi pada tempat peradangan kemerahan, peningkatan permeabilitas dinding terjadi, bengkak, pembesaran protein. Pada fasika urinaria, gejala yang nampak ialah nyeri karena sistem persyarafan terganggu, nyeri abdomen sampai ke belakang, nokturia, nanah. Keluhan pasien biasanya berupa rasa sakit atau panas di uretra sewaktu kencing dengan air kemih sedikit, serta rasa tidak enak di daerah suprapubic. Pada ISK bagian atas ini dapat ditemukan gejala sakit kepala, malaise, mual muntah, anoreksia, demam, menggigil, serta nyeri pinggang. Kekakuan abdomen, output urin menurun. Beberapa pasien mengeluh bau yang tidak menyenangkan atau keruh dan tidak kematuran. Patofisiologi. Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang mengatur keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit dalam tubuh, dan sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dengan mengeksekrekan air yang dikeluarkan dalam bentuk urin apabila berlebih. Diteruskan dengan ureter yang menyalurkan urin ke kandung kemih. Sejauh ini diketahui bahwa saluran kemih atau urin bebas dari mikroorganisme atau steril. Jadi, karena mikroorganismenya ini steril, maka masuknya mikroorganisme ini ke dalam saluran kemih ini dapat melalui 3 cara. Yang pertama, penyebaran endogen, yaitu kontak langsung dari tempat infeksi terdekat. Yang kedua adalah hematogen dan limfogen. Yang ketiga adalah eksogen sebagai akibat pemakaian berupa kateter. Dua jalur utama terjadinya ISK adalah hematogen dan ascending. Tetapi dari kedua cara ini, ascendinglah yang lebih sering terjadi. Kuman penyebab ISK pada umumnya adalah kuman yang berasal dari flora normal usus dan hidup secara komensal di dalam introitus vagina, prepucium penis, kulit perineum, dan di sekitar anus. Mikroorganisme memasuki saluran kemih melalui uretra, memasuki prostat, ke vas deferens,
dan selanjutnya ke testis pada pria atau buli-buli, selanjutnya ke ureter dan sampai ke ginjal. Mikroorganisme yang paling sering ditemukan adalah jenis bakteri aerob. Selain aerob, ISK dapat disebabkan oleh virus dan jamur. Terjadinya infeksi saluran kemih karena adanya gangguan keseimbangan antara mikroorganisme penyebab infeksi sebagai agen dan epitel saluran kemih sebagai host. Gangguan keseimbangan ini disebabkan oleh karena pertahanan tubuh dari host yang menurun atau karena virulensi agen meningkat. Komplikasi. Yang pertama, saat seorang terkena ISK, bakteri bisa naik dan masuk ke ginjal. Alhasil, kondisi ini membuat seseorang rentan karena infeksi ginjal atau pilonefritis yang ditandai dengan nyeri punggung, mual, demam, hingga menggigil. Jika tidak juga ditangani, infeksi ginjal bisa menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal. Yang kedua adalah sepsis. Ketika ini terjadi, ketika infeksi bakteri penyebab ISK menyebar ke dalam aliran darah. Yang ketiga, penyempitan ureter pada pria, dan yang keempat adalah melahirkan prematur dan berat bayi lebih rendah atau BBLR. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada urinalisis, bakteriologis, kultur urin untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik, hitung koloni, dan metode tes. Penata laksanaannya eradiksi bakteri penyebab dengan menggunakan antibiotik yang sesuai. Yang kedua, mengkoreksi kelainan anatomis yang merupakan faktor predisposisi. Tujuan penata laksanaan ISK adalah mencegah dan menghilangkan gejala, mencegah dan mengobati bakteriemia dan bakteriuria, mencegah dan mengurangi resiko kerusakan ginjal yang mungkin timbul dengan pemberian obat-obat yang sensitif, murah, aman, dengan efek samping yang minimal. Oleh karenanya, pola pengobatan ISK harus sesuai dengan bentuk ISK, keadaan anatomi saluran kemih, serta faktor-faktor penyerta lainnya. Memasuki analisa kasus. Kasus yang terkait. Nyonya P, umur 45 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam wanita sejak 2 hari yang lalu dengan diagnosis medis ISK. Pasien mengalami sinusitis. Klien mengeluh badan lemas, demam, nyeri, dan panas saat berkemih atau dysuria. Perasaan nyeri di atas suprapubis. Klien sering tidak bisa menahan kencing dalam waktu yang lama atau yang disebut urgensi, dan mengalami nokturia. Pada pemeriksaan urin kultur didapatkan adanya Escherichia coli dengan jumlah kuman 150.000 koloni per mili urin dan tekanan darahnya 140/90 mm/Hg. Nadinya 84 kali per menit reguler dan RR-nya 20 kali per menit reguler. Suhu tubuhnya 38,2 derajat Celcius. Asuhan keperawatan. Pada pengkajian, identitas pasien namanya Nyonya P, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan. Keluhan utama badan lemas, demam, nyeri, panas, serta saat berkemih dan perasaan nyeri di atas suprapubis. Riwayat kesehatan, riwayat penyakit sekarangnya dysuria disebabkan masuknya organisme Escherichia coli ke dalam kolon. Riwayat penyakit dahulu, tidak bisa menahan kencing dalam waktu yang lama atau urgensi, mengalami nokturia. Data fokus dan pemeriksaan penunjang, klien melakukan pemeriksaan urin kultur. Didapatkan adanya Escherichia coli dengan jumlah kuman 150.000 koloni per mili urin. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri dan ketidaknyamanan berhubungan dengan inflamasi dan infeksi uretra, kandung kemih, dan struktur traktus urinarius. 2. Perubahan pola eliminasi berhubungan dengan obstruksi mekanik pada kandung kemih ataupun struktur traktus urinarius lain. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Rencana tindakan keperawatan. Nyeri dan ketidaknyamanan berhubungan dengan inflamasi dan infeksi uretra, kandung kemih, dan struktur traktus urinarius lain.
Tujuan, nyeri berkurang dengan kriteria hasil. Kriteria hasil mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, melaporkan bahwa nyeri berkurang, mampu mengenali nyeri. Yang ketiga, intervensi, lakukan pengajian nyeri secara komprehensif, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, gunakan teknik relaksasi nafas dalam, berikan analgesik, dan ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua adalah perubahan pola eliminasi berhubungan dengan obstruksi mekanik pada kandung kemih ataupun struktur traktus urinalis lain. Tujuannya masalah disfungsi pada eliminasi urin teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kandung kemih kosong secara penuh, bebas dari ISK dan tidak ada spasma bladder. Intervensinya lakukan penilaian kemih yang komprehensif berfokus pada inkontinensia, masukkan kateter kemih sesuai, anjurkan pasien atau keluarga untuk merekam output urin, memantau asupan dan keluaran, membantu dengan toilet secara berkala. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Tujuannya, keluarga dapat mengerti dan mengetahui tentang penyakit yang diderita pasien dengan kriteria hasil. Pasien dan keluarga menyatakan pengetahuan tentang penyakit pasien. Pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan. Pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan. Intervensi, berikan penilaian tentang tingkat pengetahuan pasien tentang proses penyakit yang spesifik. Berikan demonstrasi tentang melakukan kompres hangat, identifikasi kemungkinan penyebab, dan dukung keluarga untuk mengeksplorasi kurangnya pengetahuan tentang kondisinya. Selanjutnya adalah analisa jurnal. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara pemasangan kateter dengan kejadian infeksi saluran kemih pada pasien di ruang rawat inap penyakit dalam RSUDZA Banda Aceh tahun 2012. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi korelasi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang bekerja di ruang rawat inap. Sampelnya, besar sampel dalam penelitian ini mengambil total sampling yang berjumlah 35 responden dan teknik pengambilannya itu dilakukan dengan cara non-probability sampling. Hasil penelitian dan pembahasan. Data yang dikumpulkan selama 48 hari di ruang rawat inap penyakit dalam RSUD UDZA Banda Aceh dengan responden 35 orang. Pengumpulan data ini berisi tentang prosedur kateterisasi. Dari data demografi yang didapat, responden yang melakukan pemasangan kateter jenis kelaminnya 5 laki-laki dan 30 perempuan. Tingkat pendidikan upper, S1 perawat, nurse, dan S2. Lama masa kerja yang lebih dari 2 tahun berjumlah 25, sedangkan yang kurang dari 2 tahun berjumlah 10. Lebih dari 80% responden memasang kateter dengan baik ke ruang rawat inap RSUDZA di Katan 11,4% mengalami infeksi saluran kemih. Dari 27% yang dipasang kateter dengan baik, hanya 1 yang mengalami infeksi saluran kemih. Dan ada 3 pasien yang mengalami infeksi saluran kemih yang dipasang kateter kurang baik. Analisa konsep dasar dan hasil penelitian. Infeksi saluran kemih merupakan 40% dari seluruh infeksi non-nosokomial dan dilaporkan 80% ISK terjadi setelah instrumentasi, terutama setelah kateterisasi. Infeksi ini terjadi akibat ketidakmampuan dalam mengendalikan maupun menghindari faktor risiko. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pemasang kateter dengan kejadian infeksi saluran kemih pada pasien di ruang rawat inap penyakit dalam RSUDZ Abidin Banda Aceh 2012. Pasien penelitian adalah correlation study. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-obat sampling menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 perawat. Pengumpulan data dengan lembar observasi yang terdiri dari 27 item pernyataan dan 2 item hasil laborat. Saran dari perawat adalah agar dapat meningkatkan teknik asepting serta perawatan yang dilakukan pada kateterisasi sehingga dapat mencegah terjadinya kejadian infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter. SOP yang dapat direkomendasikan. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pemasangan kateter dengan kejadian infeksi saluran kemih.
Ruang lingkupnya jenis sampling yang berjumlah 35 responden. Acuan atau referensi jurnal hubungan pemasangan kateter dengan kejadian infeksi saluran kemih pada pasien di ruang rawat inap penyakit dalam RSUD Banda Aceh. Sarana pengumpulan data demografi responsen, analisis univariat, analisis bivariat. Sarana pemasangan kateter ada kateter French dan kateter Foley. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.